karang ungu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus pelan menyusuri gang sempit yang diapit rumah tua berdinding anyaman bambu. Lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu. Jam dinding di ruang tamu rumah tua itu berdetak pelan, menunjukkan pukul 23. Adi berdiri termenung di teras. Sudah hampir sebulan ia kembali ke desa ini. Rumah yang kini ia tempati adalah rumah peninggalan orang tuanya, rumah yang sudah lama kosong, lembab dan berdebu sejak ibunya meninggal. Adi merasa tak punya alasan lagi bertahan di kota. Ia ingin hidup tenang, jauh dari hiruk-pikuk. Namun ketenangan itu tak pernah benar-benar datang. Semua berubah sejak kolor hijau itu muncul. Pagi itu, udara masih dingin. Embun menggantung di ujung daun pisang di belakang rumah. Adi berjalan ke sumur sambil membawa ember plastik biru. Sumur itu sudah ada sejak ia kecil, sumur tua dengan dinding batu yang ditumbuhi lumut. Saat ia menurunkan ember, matanya menangkap sesuatu. Adi berhenti. Apa itu? Di bibir sumur tergantung sehelai kolor hijau lumut. Warnanya kusam, kainnya terlihat tebal dan kasar. Ada noda kehitaman di bagian tengahnya, seperti bekas tanah atau sesuatu yang sudah lama mengering. Adi mendekat pelan. Bau tak sedap langsung menusuk hidungnya. Bau tanah basah bercampur amis yang membuat perutnya mual. Kolor siapa sih? Gumamnya. Ia yakin itu bukan miliknya. Ia juga tahu tak ada orang lain yang masuk ke halaman belakang rumahnya. Pagar masih terkunci sejak semalam. Dengan 2 jari, Adi mengangkat kolor itu. Ia refleks menarik tangannya. Hangat. Bukan hangat karena matahari. Hangat seperti baru dilepas dari tubuh seseorang. Paling anak-anak iseng, katanya mencoba menenangkan diri. Adi membuang kolor itu ke tempat sampah di belakang rumah, lalu menyiramnya dengan air. Ia tidak mau melihatnya lagi. Ia tidak tahu bahwa apa yang dibuangnya bukan benda biasa. Malam datang perlahan. Desa Karangungu tenggelam dalam keheningan. Adi tertidur sekitar pukul 11. Kelelahan setelah membersihkan rumah seharian. Namun tidur itu tidak lama. Plung, Adi membuka mata. Plung, ia mengerjap, mencoba memastikan apa yang ia dengar. Jam dinding menunjukkan 02,13. Suara air terdengar jelas, seperti ember dijatuhkan ke dalam sumur. Angin, bisiknya, meski dadanya mulai terasa sesak. Plung, kali ini lebih keras. Adi duduk di ranjang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mengambil senter dan melangkah keluar kamar. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Saat ia membuka pintu belakang, tanah di halaman terasa lembab, bahkan becek. Loh, hujan. Padahal sore tadi langit cerah. Adi mengarahkan senter ke arah sumur. Napasnya tercekat. Di bibir sumur itu, kolor hijau itu tergantung lagi. Persis seperti pagi tadi. Sobekan kecil di sisi kanan, noda kehitaman yang sama, bahkan posisinya nyaris sama.
Ini nggak mungkin, gumam Adi. Tiba-tiba angin berhenti, udara terasa berat, sunyi, terlalu sunyi. Lalu suara itu terdengar dari dalam sumur, suara laki-laki dalam parau. Kembalikan. Adi membeku. Siapa? Tanyanya gemetar. Tak ada jawaban, hanya suara air beriak pelan, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam sumur. Adi mundur perlahan, lalu berbalik dan berlari masuk rumah. Ia mengunci semua pintu, menutup semua jendela. Malam itu, ia tidak memejamkan mata lagi. Pagi harinya, Adi langsung mendatangi rumah Bu Siti, tetangga yang sudah ia kenal sejak kecil. Begitu mendengar cerita Adi, Bu Siti langsung duduk dan menutup pintu. "Kamu yakin warnanya hijau?" tanyanya pelan. Adi mengangguk. "Hijau lumut." "Bu," wajah Bu Siti pucat. "Adi," suaranya bergetar. "Seharusnya kamu nggak nyentuh barang itu." "Kenapa, Bu? Itu cuma kolor." Bu Siti menggeleng. "Itu kolor hijau, media, pesugihan." Darah Adi terasa dingin. Dulu ada orang desa sini yang main ilmu hitam. Medianya itu kalau kolornya muncul. Bu Siti berhenti sejenak. Artinya dia lagi nyari pengganti. "Pengganti apa?" Bu Siti menatap Adi lurus. "Pengganti," tumbal tegas Bu Siti. Sejak malam itu, teror semakin menjadi. Setiap pukul 2 lewat, Adi mendengar suara di atas atap. Duk, duk, seperti ada orang merangkak pelan. Kadang disertai tawa tertahan. Hehe. Suatu malam, Adi memberanikan diri membuka gorden jendela kamar. Di halaman belakang, berdiri sosok laki-laki besar. Kulitnya hitam basah, seperti dilapisi lumpur. Matanya merah menyala, menatap ke arah Adi. Di pinggangnya, kolor hijau itu. Sosok itu tersenyum. Senyum yang membuat lutut Adi lemas. Ia menutup gorden sambil menjerit. Saat ia membuka lagi, sosok itu hilang. Namun di lantai kamarnya tergeletak kolor hijau. Esok harinya, atas saran Bu Siti, Adi menemui Mbah Wiryo, sesepuh desa. "Kolor itu nggak boleh dibuang," kata Mbah Wiryo. "Harus dikembalikan." Malam Jumat Kliwon, Adi berdiri di depan sumur tua di tengah hutan bambu. Angin berdesir, bambu bergesekan. Tangannya gemetar saat meletakkan kolor itu di bibir sumur. Tanah bergetar. Dari dalam sumur, tangan hitam menjulur keluar. Suara itu terdengar lagi. Aku minta gantinya. "Aku nggak mau," teriak Adi. Tangan itu berhenti, lalu perlahan menghilang kembali ke dalam